Halo sahabat, kisah diawali dengan Dina Maulani, gadis desa 22 tahun dari Cigalontang, Tasikmalaya. Ia hanya lulusan SMA, tapi dikenal cantik dan lembut. Karena kondisi keluarga yang sulit, Dina memilih merantau jadi TKW ke Amerika melalui agen resmi. Di San Diego, ia bekerja sebagai pengasuh anak dari seorang duda kaya bernama Richard Caldwell, 38 tahun, CEO perusahaan teknologi. Richard memiliki anak bernama Elliot, 5 tahun, yang mengalami trauma berat sejak ditinggalkan ibunya. Megapone penyorak, kamu berasal dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Yuk, biar bisa saling kenalan. Langit Cigalontang pagi itu berkabut tipis. Aroma tanah basah masih menempel di rumputan ketika Dina Maulani, gadis 22 tahun, melipat mukena di serambi rumah panggungnya. Ibunya, Ibu Imas, menyodorkan sepiring nasi hangat dan sambal terasi, sarapan terakhir sebelum Dina berangkat ke kota. Tas kain berisi pakaian dan satu buku catatan usang sudah siap di punggungnya. Hari itu, Dina resmi berangkat ke Jakarta untuk diterbangkan ke luar negeri, menjadi pengasuh anak dari orang asing. 4 minggu setelah pelatihan dan prosedur imigrasi, Dina menginjakan kaki di Bandara San Diego. Dunia barunya tidak berdebu seperti jalan kampung, tapi berkilau, rapi, dan asing. Ia dijemput oleh pria berjas hitam dengan mobil sedan panjang. Di kursi belakang, seorang anak laki-laki duduk diam menatap jendela. "This is Elliot," ucap sopir. Bocah itu tidak menoleh. Rumah yang dituju berada di kawasan perbukitan, jauh dari suara kota. Dinding kaca besar, taman minimalis, dan interior serba putih menyambut Dina yang berdiri kikuk di depan pintu. Seorang pria tinggi dengan rambut coklat acak dan mata tajam berdiri di ambang pintu, Richard Caldwell, pemilik rumah, duda 38 tahun, CEO teknologi yang terlalu sibuk untuk tersenyum. "Dina, tugasmu hanya satu, rawat anak saya. Jangan berharap lebih." Elliot tidak bicara. "Tidak suka disentuh. Jangan paksa," ucap Richard singkat sambil menandatangani dokumen kerja. Dina mengangguk. Diantar ke kamar kecil di ujung koridor lantai 2. Di sana hanya ada tempat tidur, meja kecil, dan satu jendela menghadap taman belakang. Ia duduk, membuka tas, dan mengeluarkan satu foto lusuh. Ia dan ibunya sedang tertawa di sawah. Wajah Dina mulai berubah. Hatinya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena pertanyaan besar. Apa aku kuat di sini? Pagi pertama Dina Maulani di rumah besar milik Richard Caldwell di San Diego terasa seperti berjalan di museum. Setiap langkahnya dipantau kamera, setiap sudut rumah sunyi. Elliot, bocah 5 tahun yang menjadi pusat pekerjaannya, hanya duduk di pojok ruang bermain. Matanya kosong. Jari-jarinya menggenggam erat boneka singa. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Dina mengambil langkah pelan. Ia duduk bersila tak jauh dari Elliot, lalu mulai menggambar di buku sketsa besar. Di atas lantai karpet abu-abu, perlahan-lahan muncul bentuk gajah yang dinaiki anak kecil. Gambar sederhana, tanpa teknik, tapi penuh cerita. Ia tak berharap reaksi apapun. Ia hanya bercerita sambil menggambar. "Di kampungku, anak-anak naik kerbau. Tapi kalau aku bisa, aku mau punya gajah kecil. Namanya si Gogo." Tak ada respons. Tapi keesokan harinya, saat Dina membuka halaman baru, Elliot menyodorkan krayon warna biru. Tangannya gemetar, tapi niatnya jelas. Ia menggambar telinga gajah. Dina pura-pura tidak terkejut. Ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Bagus, warnanya pas." Hari berikutnya, Dina memasak nasi goreng di dapur belakang. Bumbu sederhana, bahan seadanya, tapi aromanya menusuk hingga lantai 2. Elliot berdiri diam di ujung pintu dapur, mengendus seperti anak kucing. Dina menyendokkan sedikit ke piring kecil, lalu meletakkannya di meja. "Mau coba?" tanyanya. Anak itu mengambil piring, duduk, dan memakan perlahan. Setiap suapan seperti membuka tirai ketakutan. Di akhir makan,
Elliot menoleh dan berkata pelan, "Mama." Dina terdiam. Bibirnya terbuka tapi tak ada kata. Di tangannya, sendok gemetar. Dari ruang makan atas, Richard berdiri di balik dinding kaca, memperhatikan. Rautnya tak berubah, tapi napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Ia menyaksikan anaknya bicara, setelah sekian tahun membisu. Sore itu langit San Diego berwarna tembaga. Angin membawa aroma laut dari kejauhan, menyusup ke sela jendela kaca rumah besar Richard Caldwell. Dina Maulani baru saja selesai membersihkan ruang baca ketika suara langkah berat menghampiri. Richard berdiri di ambang pintu, tidak seperti biasanya. Tanpa laptop di tangan, tanpa telepon menempel di telinga. "Join me for dinner?" tanyanya singkat. Dina sempat ragu. Tangannya masih memegang lap kain. Pakaiannya biasa saja, blus panjang dan rok gelap. Tapi Richard hanya tersenyum samar dan berbalik menuju taman belakang. Mereka makan di meja kayu di bawah pohon lemon yang daunnya bergoyang pelan. Lilin kecil menyala, dan suara gemericik air dari kolam membuat suasana tenang. "Elliot tidur cepat malam ini," kata Richard pelan. "Sejak kamu datang, dia berubah banyak." Dina tersenyum kecil, menunduk. "Saya hanya mencoba jadi teman buat dia." Richard terdiam sejenak. "Kamu tidak seperti pengasuh lain yang datang dan pergi. Kamu tidak menuntut apapun." Dina mengangkat pandangan. "Saya kesini bukan buat cari untung, Tuan. Saya cuma pengen kerja yang bisa bantu ibu saya. Bisa tenang." Angin bertiup lebih dingin. Richard berdiri, masuk rumah, lalu kembali dengan sebuah kotak kecil. Ia meletakkannya di meja tanpa berkata-kata. Dina membukanya perlahan. Di dalamnya ada sajadah biru muda dan mukena berenda putih. "Baru, wangi. Aku lihat kamu sering salat diam-diam di kamar kecil. Sekarang kamu nggak harus sembunyi." Dina terdiam. Matanya memanas. Tangannya menggenggam kotak itu erat. Untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri ini, ia merasa diakui. Bukan karena jasanya, tapi karena jiwanya. Hujan tipis membasahi kaca besar ruang tamu saat Dina Maulani menuntun Elliot mengenakan sweater sebelum tidur siang. Bocah itu kini jauh berbeda. Ia senang menggambar, menyanyi kecil, bahkan bisa menyebut warna dalam bahasa Indonesia. Dina duduk di lantai sambil melipat selimut ketika bel pintu utama berbunyi 3 kali. Nada deringnya berat dan lambat. Richard Caldwell turun dari lantai atas dan membuka pintu. Di depannya berdiri seorang wanita tinggi berambut pirang, dengan coat hitam dan raut wajah tegas. Di belakangnya, pria berjas membawa map dokumen. "Miranda," gumam Richard, kaget. "Don't look so surprised," jawab wanita itu datar. "Aku di sini untuk anakku." Dina berdiri terpaku dari kejauhan. Miranda berjalan masuk tanpa izin, menatap seluruh sudut rumah, lalu matanya berhenti pada Dina. Senyumnya dingin. "Kamu yang merawat Elliot?" tanyanya sambil mendekat. "Lucu. Seorang pengasuh dari desa." Richard berdiri di antara mereka. "Elliot bahagia sekarang, Miranda." "Bahagia?" Miranda tertawa kecil. "Bahagia dibesarkan oleh wanita asing yang kau bayar murah." Pria berjas menyerahkan map pada Richard. "Permohonan hak asuh. Klien kami merasa anaknya berada dalam lingkungan tidak layak secara hukum." Dina menunduk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu batasnya. Ia hanya pekerja, tidak punya tempat bicara, tidak bisa menantang sistem. Di malam yang dingin itu, Dina menulis surat. Isinya tidak panjang. Ia lipat rapi dan letakkan di rak buku ruang tamu. Paginya, ia sudah tidak ada. Langit Tasikmalaya pagi itu cerah setelah semalam diguyur hujan. Embun masih menempel di pucuk daun singkong, dan tanah sawah yang baru dibajak terlihat lembut seperti adonan kue.
Dina Maulani berdiri di pinggir pematang, mengenakan kebaya sederhana warna hijau tua dan kerudung hitam polos. Ia membantu Ibu Imas menjemur gabah di tikar pandan panjang. Suaranya tidak sebanyak dulu. Senyumnya tipis. Matanya sering kosong menatap langit. Sudah 2 bulan sejak ia pulang dari San Diego. Tidak satupun orang kampung tahu alasan pastinya. Hanya beredar kabar ia tidak betah bekerja di luar negeri. Beberapa bahkan berbisik, sayang, padahal cantik dan pintar. Dina diam saja. Ia kembali jadi gadis biasa, bangun subuh, memasak, membantu di sawah, mengajar ngaji anak tetangga. Tapi di hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi dengan nasi atau tawa warga. Hanya satu hal yang sering ia pegang, boneka kayu kecil berbentuk gajah, buatan Elliot, yang ia bawa pulang dalam koper. Pagi itu, di tengah gemerisik angin dan suara ayam dari kejauhan, 2 sosok asing muncul dari arah jalan kecil menuju sawah. Dina menyipitkan mata. Seorang pria tinggi mengenakan jaket denim biru, dan di sampingnya, seorang anak kecil membawa boneka gajah serupa. Dina menelan ludah. Kakinya tak bergerak. Udara terasa lebih tebal dari biasanya. "Dina!" teriak suara kecil yang familiar. Elliot berlari pelan, memeluknya erat. Tangannya kecil tapi hangat. Ia menengadah, wajahnya bersinar. "Mama, kita pulang ya." Richard berhenti beberapa langkah di belakang. Ia tidak membawa koper, tidak memakai jas. Hanya senyum yang ditahan dan mata yang tak mampu menatap lurus. Sore itu, hujan rintik membasahi genteng rumah panggung kecil milik keluarga Dina Maulani di Desa Cigalontang, Tasikmalaya. Di dalamnya, suasana jauh dari asing. Dinding kayu dipenuhi gantungan baju basah dan aroma masakan Ibu Imas menguar dari dapur belakang. Tapi di tengah rumah, ada pemandangan yang tak biasa. Seorang pria bule sedang mencoba duduk bersila dengan canggung di atas tikar pandan. Itulah Richard Caldwell, CEO dari San Diego yang kini lebih terlihat seperti petani kampung. Elliot berlari kecil keluar rumah sambil membawa boneka kayu yang dulu ia beri nama Gogo. Ia berteriak ke arah kandang ayam, tertawa lepas. Tak ada pengawal, tak ada kemewahan. Hanya keluarga, udara pegunungan, dan kebahagiaan yang jujur. Dina sedang menyiapkan teh manis di gelas kaca saat Richard menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Aku kira kamu bakal balas suratku," katanya pelan. Dina menatap keluar jendela. "Aku kira kamu bakal lupa aku," jawabnya lirih. Mereka tertawa kecil. Tak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semuanya sudah terjawab saat Richard dan Elliot datang sendiri, menembus jarak, adat, dan perbedaan. Seminggu kemudian, mereka menikah secara sederhana di masjid desa. Tidak ada dekorasi mewah. Tak ada pelaminan besar. Hanya karpet lusuh, imam kampung, beberapa warga sebagai saksi, dan suara takbir kecil dari corong masjid yang bocor. Dina mengenakan kebaya putih dan kerudung sederhana. Richard memakai batik yang dipinjam dari Pak Lurah. Elliot berdiri di antara mereka, memegang tangan ayah dan ibu barunya. Hari-hari setelah itu tak diisi pesta. Richard membuka kelas daring untuk anak-anak desa. Dina mengajar mengaji seperti biasa. Elliot mulai berbahasa Sunda, meski kadang salah ucap. Di satu senja, saat mereka bertiga duduk di bel bambu depan rumah, Elliot memeluk Dina dan berkata, "Mama, ini rumah kita, ya." Dina memandang Richard yang hanya tersenyum sambil menggenggam tangannya erat. Terkadang kita harus pergi jauh untuk menemukan rumah yang sesungguhnya. Cinta tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari ketulusan yang pelan-pelan menyembuhkan. Dan seseorang yang terlihat kecil hari ini, bisa jadi adalah penyelamat yang kita butuhkan esok hari. Cerita ini diangkat dari kejadian nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama-nama dan lokasi dalam cerita ini, semua telah disamarkan. Jika ada kemiripan dengan kisah siapapun, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai cermin,
bahwa dari kehidupan yang paling sederhana pun, ada pelajaran besar yang patut direnungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Entertainment, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di channel Mivena Entertainment. Salam hangat dariku, sahabat.